Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan kesehatan, iman dan takwa, sehingga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Dan celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga, aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, lalu pemirsa, siapa saja orang-orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah ini? Pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Tidak ada rasa kecintaan di hatinya akan bulan Ramadan. Tidak akan ada kerinduan di hatinya akan berkahnya bulan Ramadan. Lalu kemudian siapa lagi? Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Orang seperti apa yang dimaksud? Ini adalah orang-orang yang beribadahnya hanya musiman. Karena bulan Ramadan, momennya umat Islam, nuansa-nuansa Islami dihidupkan, lalu tiba-tiba berhijab yang tadinya tidak berhijab, kemudian setelah Ramadan lepas, maka hijabnya dilepas pula. Orang-orang seperti inilah termasuk orang-orang yang merugi kedua dalam bulan Ramadan. Lalu siapa lagi orang yang ketiga? Yakni orang yang hanya menahan lapar dan dahaga. Hakikat puasa menurutnya hanya sebatas menahan haus dan lapar. Padahal lebih dari itu, hakikat puasa adalah kita menahan diri, menahan lisan, menahan hati, menahan perbuatan dari menyakiti perasaan orang lain. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabih." Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan memberikan pahala terhadap rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, lalu siapa lagi orang-orang yang merugi tersebut? Yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ia sia-siakan Ramadan berlalu tanpa mengisinya dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita tingkatkan nilai membaca Al-Quran, meningkatkan menunaikan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, sehingga waktu Ramadan amat berharga bagi kita yang menggunakannya. Kemudian siapa lagi orang yang kelima?
yakni orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Orang inilah orang yang tergolong sangat tidak menghormati datangnya bulan Ramadan. Padahal jelas di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda bagi yang hak dan yang batil. Jelas sekali dalam ayat ini, Ramadan merupakan momen turunnya Al-Quran supaya manusia melalui Al-Quran tersebut dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan justru sebaliknya, sudah tahu hal ini maksiat tetapi tetap dilakukan di bulan Ramadan. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, inilah 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Mari melalui momen Ramadan yang penuh keberkahan ini, sama-sama kita tingkatkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya kemenangan bukanlah milik orang yang melaksanakan puasa dan berlebaran dengan kemewahan, tetapi kemenangan adalah milik orang yang melalui momen Ramadan memanfaatkan untuk membuka pintu pertaubatan bagi dirinya dan meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.